Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dan saya banggakan, mari kita berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hambanya yang soleh dan akram, diberikan panjang umur, sehat walafiat, Allah limpahkan rahmat dan kasih sayang, dijadikan kita orang yang suka berkasih sayang. Allah sukseskan usaha kita, Allah mudahkan perjuangan kita, Allah bahagiakan keluarga kita, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, sebentar saya mengajak saudara-saudara untuk melihat sebuah video rekaman dari salah seorang profesor namanya Ahmansur Surya Dilaga. Profesor ini nampaknya menjadi salah seorang pembela nasab Alawi. Setelah kita dengarkan, nanti kita berikan catatan dan kita berikan kritik, karena yang disampaikan menurut saya adalah ilmu cocoklogi. Walaupun beliau seorang profesor dan menggeluti bidang sejarah, bahkan beliau ini dikenal seorang profesor yang selalu mengaitkan segala sesuatunya dengan Islam, Islamisasi, walaupun beliau, saya tidak yakin kalau bisa membaca kitab kuning. Mari kita dengarkan. ASI itu apa warnanya? Putih. 20 bulan 20 hari, 9 bulan 10 hari merah, lalu 20 bulan 20 hari putih. Innallaha zabaljal ardha, Allah menunjukkan aku dunia, masarikaha mirkaha, Allah menunjukkan timur dan baratnya, aqwainkan zain, Allah memberikan warna yang sangat indah, al-ahmar wal abyad, merah putih. Merah putih itu warna darah ibu kita, warna diri kita. Bendera Rasulullah masuk ke Indonesia abad 7, masuk ke Indonesia abad 7, Mojopahit abad 13, Borobudur abad 9. Dulu mana dengan Islam? Ditipu kita habis-habisan, katanya Mojopahit duluan, kita yang duluan. Islam sudah di Indonesia abad 7. Sebenarnya merah putih tidak akan kibar sekarang ini tanpa ada Islam. Dibelokkan, di-islamisasikan, merah putih itu Mojopahit. Ya Allah, ya Rabbi, ditipu habis-habisan kita oleh pembuat sejarah yang keliru. Itu warna darah ibu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri menjadi pandu. Kenapa enggak bapakku? Karena yang tumpah darahnya itu ibu. Yang punya rahim siapa? Ibu. Laki-laki punya rahim, laki-laki bisa melahirkan? Enggak mungkin. Kita itu dengan darah yang merah dan darah putih ibu itu, kita jadi punya badan ini. Dan darah itu tumpah, kita didorong oleh darah yang tumpah. Lalu Indonesia itu tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri menjadi pandu ibuku. Masjid depan istana itu, istana Jokowi sekarang, di mana istana itu namanya apa? Bukan Trans Studio,
namanya adalah Baitur Rahim. Karena tidak ada seorang presiden pun yang tanpa dilahirkan dari ibu. Ini bahasa Indonesia yang sebenarnya tidak akan ada bahasa Indonesia kecuali ulama-ulama yang di Indonesia membawa agama Islam itu lalu ngajari omong bahasa Indonesia itu. Yang datang ke sini pertama kali itu Habib. Pak Mansur kok ngomongnya Habib. Tidak percaya, baca bukunya J.C. Van Leer, Indonesian Trade and Society. Itu nggak akan mungkin datang ke sini itu kalau orang-orang Arabnya itu miskin-miskin. Orang kaya-kaya semuanya, Habib-Habib itu yang datang. Maka Islam dari Sabang sampai Merauke itu ada Habib-Habib semuanya. Kalau tidak ada Habib tidak akan ada Islam di Indonesia ini sebenarnya. Tidak percaya. Ada Habib satu saja sudah hebat. Sudah semuanya bingung, ada Habib satu saja yang bergerak, apalagi gerak semuanya. Tidak percaya. Itu yang membawa Islam. Saudara-saudara sekalian, dari tampilan video tersebut setidaknya saya memberikan 4 catatan yang harus kita kritisi dan bahkan kita tolak kalau bisa, karena tidak sesuai dan itu hanya sebagai cocok logi saja. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa bendera merah putih itu adalah dari Islam. Dasarnya apa? Beliau hanya mencocok-cocokkan, yaitu merah dari darah ibu kita saat melahirkan kita, di mana ketika kita dalam perut sudah sempurna bentuknya, lalu Allah menghendaki lahirnya kita, dan kelahiran itu dibarengi dengan mengucurnya darah, dan darah itu adalah merah. Kemudian setelah bayi lahir, ibu kita memberikan ASI, dan ASI itu warnanya putih. Maka merah putih itu adalah warna yang keluar dari ibu kita. Merah dari darah, putih dari air susu. Karena itu beliau memberikan pernyataan bahwa bendera merah putih itu adalah benderanya Islam, dan adalah bohong ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia ini membuat bendera berwarna merah dan putih yang katanya itu diambil dari sejarah Mojopahit. Kata beliau, merah putih itu adalah Islam asli sebagai warna simbol dari darah ibu kita dan ASI ibu kita. Saudara sekalian, ini perlu kita cermati dan perlu kita kritisi. Kok begitu mudahnya mencocok-cocokkan dan merah putih adalah bendera Islam? Ya, memang kalau semuanya dikaitkan dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang berkuasa, dan hanya umat Islam yang percaya penuh atas kekuasaan Allah, maka lalu dikatakan ini adalah bendera Islam. Kalau begitu, berarti dari Nabi Adam sampai hari ini semuanya benderanya warna merah putih, karena itu adalah bendera satu-satunya
yang diciptakan oleh Allah, warnanya melalui darahnya ibu kita dan melalui ASI yang dikeluarkan oleh ibu kita. Sementara itu juga, saudara-saudara sekalian, saya belum pernah mendengar Rasulullah itu menggunakan bendera merah putih. Bukankah Islam itu hadir, disempurnakan oleh Allah melalui diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena Rasul hadir untuk menyempurnakan agama-agama terdahulu. Jadi, profesor ini memang ahli sejarah, tetapi dalam hal ini hanya menggunakan cocok logi, dicocok-cocokkan. Bendera merah putih, benderanya Islam. Dari mana dasarnya? Ya, dasarnya dari darah ibu kita dan dari ASI yang dikeluarkan oleh ibu kita. Ini cocok logi yang lucu dan di karang-karang. Jadi kalau model karang-karang begini, ya sama persis dengan Habib-Habib yang ada di Indonesia ini, yang semuanya hanya karang-karangan. Semua dikarang, bahkan Indonesia menjadi miliknya itu adalah karangan. Catatan yang pertama. Yang kedua, Islam masuk ke Indonesia abad 7, sementara Majapahit ada itu pada abad 13, dan Borobudur dibangun itu abad 9. Kalau begitu, kata dia, maka Islamlah yang membangun Indonesia, karena Islam hadir di Indonesia pada abad ke-7. Saudara-saudara sekalian, kemudian catatan yang ketiga, yang datang ke Indonesia ini adalah Habib-Habib yang kaya. Begitu. Kalau tidak ada Habib, tidak ada Islam di Indonesia. Jadi catatan yang ketiga, yang datang ke Indonesia ini adalah Habib-Habib yang kaya. Yang keempat, kalau tidak ada Habib, tidak ada Islam di Indonesia. Satu Habib saja sudah bikin geger Indonesia. Apalagi kalau semua Habib muncul, maka bisa kacau Indonesia. Saudara sekalian, catatan secara keseluruhan setelah yang pertama tadi, kita perlu cari tahu. Dan rupanya profesor ini tidak bisa membedakan antara Islam dan Habib. Tidak bisa membedakan antara Islam dan Habib. Kalau Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7, ya betul. Tetapi yang datang waktu itu adalah saudagar, tidak murni berdakwah. Maka Islam tidak bisa tersebar dengan cepat. Bahkan pada abad-abad berikutnya Islam mati, tidak ada perkembangannya. Kenapa? Karena mereka yang datang itu adalah saudagar, tugas utamanya adalah mencari keuntungan, dan dakwah itu hanya sampingan. Ketika sudah memperoleh keuntungan, dan mereka akan kembali lagi ke negaranya, karena yang dicari adalah keuntungan. Jadi benar, memang di abad 7 itu Islam sudah masuk ke Indonesia, tapi dibawa oleh saudagar, tidak disebarkan secara khusus seperti Wali Songo yang khusus berdakwah. Makanya Islam tidak berkembang. Jadi itu Islam pertama memang datang ke Indonesia pada abad itu. Nah, Habib-Habib yang disebut sebagai orang-orang kaya, itu bukan Habib,
itu adalah orang-orang Yaman atau orang-orang Arab yang berdagang. Ya benar namanya berdagang, ya kaya lah. Nah itu harus dibedakan Islam dan Habib. Yang datang itu bukan Habib, karena Habib itu munculnya baru abad 14. Penyebutan Habib itu baru muncul abad 14, dipopulerkan oleh Ali Sakron. Ya, jadi nama Habib atau gelar Habib itu baru muncul abad 14, dipopulerkan oleh Ali Sakron, dan itu adanya di Yaman. Sementara di abad 7 tadi yang datang adalah para saudagar, bukan Habib. Karena Habib munculnya baru abad 14. Begitu. Nah, Islam yang pertama, ya, yang dibawa oleh para saudagar itu Islam. Nah, sekarang kita perlu jelaskan kepada profesor itu. Jadi gelombang pertama saudagar yang datang ke Indonesia itu bukan para Habib. Mereka memang beragama Islam, tapi tujuannya adalah berdagang. Sesudah selesai berdagang, ya pulang lagi. Maka Islam tidak berkembang. Nah, berikutnya kata dia, kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak beragama Islam. Nah, ini adalah sama seperti yang dikatakan oleh seorang Habib itu. Kalau tidak ada Habib, bangsa Indonesia masih menyembah pohon. Padahal saudara sekalian, harus kita maklumi, Habib itu datangnya di Indonesia pada abad 18. Dia bukan datang ke Indonesia sebagai saudagar, tidak. Kalau yang saudagar itu yang datang sebelum abad 18. Itu saudagar benar. Dan mereka murni berdagang. Dakwahnya ya sampingan. Tetapi para Habib ini didatangkan oleh Belanda ke Indonesia pada abad 14, dan mereka di sana memang ngaku-ngaku Habib. Sampai di Indonesia dipaksa juga, disuruh juga oleh Belanda untuk mengaku sebagai Habib keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian, apa yang dikatakan oleh profesor ini adalah ilmu cocoklogi semata-mata demi membela Ba'alawi. Jadi Ba'alawi yang datang, yang bergelar Habib-Habib itu datang ke Indonesia pada abad 18. Dan mereka orang-orang miskin, bukan orang-orang kaya. Pekerja keras, yang di sana tidak ada pekerjaan. Datang ke Indonesia, didatangkan oleh Belanda, mengabdi kepada Belanda, dan mengkhianati bangsa Indonesia.